Ada pertanyaan untuk ini? Yang bab 7? Atau bab-bab sebelumnya? Lewat dari bab 8 ini, kecepatan akan meningkat. Jadi ini adalah kesempatan terakhir kalian untuk santai. Lewat dari ini, santai udah nggak bisa lagi. Kecepatannya akan meningkat. Kemudian akan meningkat lagi. Kemudian akan meningkat tajam lagi. Jadi kalau kamu masih belum mengerti sesuatu, nanti kamu akan ketinggalan, dan ketinggalan lebih jauh lagi. Mendingan sebelum itu ya ditanyakan. Kalau ada, boleh cepetan ditanyakan. Kalau kamu belum hafal, sudah hampir terlambat. Ya. Kalau masih belum hafal juga OS, EOMNET, OC, OS, ON, OIS, OS, deklensi 2, deklensi 1. Kalau belum hafal, sudah hampir terlambat. Kalau tidak ada, kita masuk ke bab 8. Preposisi. Preposisi ini kata depan. Kalian boleh lihat di buku kalian, halaman 33. Ini ada tabelnya. Yang paling atas itu ana, turun, anti, apo, eis, ek, pro, sundia, en, kata, meta, peri, huper, hupo, epi, para, dan pros. Untuk sementara, ini dulu yang dipelajari preposisinya. Tentu ini bukan semuanya. Bahasa Yunani ada banyak preposisi, tetapi untuk sementara ini dulu yang dipakai, yang dipelajari, nanti sambil ini akan ada lagi ya. Akan ada lagi. Tapi untuk sementara sekarang ini. Oke. Coba lihat tabelnya. Lihat tabelnya. Paling atas ana. Terus habis itu ada akusatif kan di sebelah kanannya. Itu adalah kasusnya, mengambil kasus apa. Baru artinya. Nah, saya jelasin dulu maksudnya mengambil kasus ini apa. Kan kata depan nih. Kalau dia kata depan, berarti kan misalnya di, ya. Nggak mungkin dia berdiri sendiri, nggak ada apa-apanya. Ini harus ada sesuatu di apa? Dia berada di depan sesuatu kan, berada di depan suatu kata. Misalnya, Acong minum di teras. Ya, berarti ini kata depan ini diikuti oleh satu kata yang lain kan? Di teras. Oke. Okay. Ya. Ya, makasih. Lalu satu aja. Ya. Makan. Ini disebut objek dari preposisi. Nah, teras ini adalah objek
of preposition. Oke. Dia merupakan objek dari si preposisi. Kalau cuma preposisi doang, nggak ada objeknya, ini belum lengkap. Misalnya lagi, Bapak memberi buku kepada adik. Kepada ini adalah kata depan. Kalau misalnya cuma kepada doang, ya ini ditutup nih, misalnya gini, Bapak memberi buku kepada, lah, kepada, terus apa gitu kan? Karena ini kan kata depan itu dia harus mendahului sesuatu. Dia nggak bisa berdiri sendiri, memberi buku kepada titik. Nggak bisa. Jadi, kepada ini adalah preposisinya, adik di sini adalah objek dari preposisi kepada. Nah, dalam bahasa Yunani, preposisi ini, objek of preposisinya ini punya kasus. Ya kan? Maka kasusnya itu harus sesuai dengan preposisinya. Makanya kalau kamu lihat itu, Ana, ya, Ana, maka objek dari preposisi Ana itu akusatif. Gitu. Ya. Misalnya, Ana itu kan artinya di antara, misalnya. Jadi saya mau bilang di antara rumah itu. Rumah apa? Oikos kan? Tapi itu kan nominatifnya. Bentuk plural deh, rumah-rumah, di antara rumah-rumah itu. Rumah-rumah itu kan berarti apa? Oikos kan? Karena ada definitnya, maka saya kasih artikel di sini. Tous, oikos. Maka ini di antara rumah-rumah itu. Oke? Oikos di sini adalah objek dari preposisi ana. Oleh sebab itu, dia harus memakai kasusnya yang cocok. Kalau kalian lihat di tabel, ana di halaman 33, ana kasusnya akusatif. Dia mengambil objek yang kasusnya akusatif. Ada anti. Anti. Dia mengambil objek yang kasusnya genitif. Jadi kalau di sini, saya kasih contoh, misalnya anti. Nah, anti apa ya? Anti dari Allah. Anti dari Allah, pengganti Allah. Ya. Berarti kamu pakai apa? Pakai kasus genitif. Theo. Di sini saya kasih artikel. Tuh. Ya, jadi anti ini preposisi, dia punya object of preposition, theo. Dan theo ini karena dia adalah objek dari preposisi anti, maka dia harus pakai kasus yang kasusnya si anti ini. Kasus dari objeknya anti, yaitu apa? Genitif. Maka kita pakai bentuk genitifnya. Mengerti? Ya, semuanya kayak gitu. Lihat yang di halaman 33. Ana, kasus dari objeknya akusatif. Anti, kasusnya genitif. Apo, ablatif. Eis, akusatif. Ek, ablatif. Pro, ablatif. Sun, instrumentatif.
Dia, nah kamu sampai ke dia ada dua, ada genitif, ada akusatif. Kalau dia ada dua, ini contohnya, aduh, jatuh deh. Dia bisa mengambil objek yang kasusnya genitif, bisa juga mengambil objek yang kasusnya akusatif. Nah, kok bisa gitu? Oh ya bisa. Tergantung artinya apa. Kalau misalnya kita mau pakai pengertian melalui, misalnya melalui hamba itu, ya, melalui hamba. Nah, kan? Oke. Melalui hamba. Ya, hamba di sini kan harus pakai kasus apa? Harus pakai genitif, karena yang artinya melalui itu kasusnya genitif. Oke? Hamba yang genitif itu apa? Dulu. Di sini kasih misalnya artikel hamba itu. Ya. Maka ini artinya melalui hamba itu. Nah, melalui. Tapi kalau misalnya kamu mau artinya karena, misalnya karena kasih, karena kasih. Nah, kalau kasih dia pakai akusatif, ya. Apa akusatif? ESEN, kan? Maka dia karena, bukan melalui. Karena ininya dia akusatif. Kalau objeknya genitif, terjemahannya melalui. Kalau akusatif, maka terjemahannya karena. Ngerti ya? Dan kalian lihat di tabelnya itu semua sama kayak gitu. Yang N bisa lokatif, bisa instrumentatif. Kalau objeknya lokatif, maka terjemahannya di dalam, di, pada. Kalau objeknya kasusnya instrumentatif, maka dengan cara begitu. Oleh, ya. Kata juga sama, bisa genitif, bisa akusatif. Kalau genitif, turun, di atas, melawan. Kalau akusatif, bersama, sesuai dengan, ya. Itu tinggal kalian lihat di ininya, di tabel, dihafalin. Oh ya, ini mesti dihafal ya. Saya udah bilang belum tadi? Belum. Ya udah, saya kasih tahu. Ini harus dihafal. Selamat. Berapa banyak dihafalnya? Semuanya. Semuanya harus dihafal. Oke? Jangan takut, ini masih berada di dalam jangkauan. Makanya saya bilang, kalau yang selama ini sampai pasal 1 sampai pasal 6 belum hafal, ini udah hampir terlambat. Karena kamu lihat yang bab 8 ini, hafalannya banyak. Lebih banyak daripada yang lain. Setidaknya. Jadi, kalau masih belum hafal juga, it's almost too late. Belum terlambat, tapi sudah hampir terlambat. Kalau dalam minggu ini, ya, mungkin sampai hari Selasa, masih belum hafal juga. Mungkin kalau dari pengalaman saya itu udah entah sangat mendekati terlambat atau sudah terlambat. Jadi harus hafal. Ya, semua vocab harus dihafal. Bab 1 sampai bab 7 harus dihafal. Bab 8 harus dihafal.
Oke. Kalian lihat ininya. Tabel. Diagramnya. Saya malas gambar. Jadi saya pakai yang udah digambar sama ini ya. Sudah ada gambarnya. Jadi aku tidak akan sungkan-sungkan. Ini sudah digambarkan. Ya. Ini kan gimana nih? Ini menggambarkan ininya, preposisinya. Ya. Lihat yang di atas di sini. Ini peri. Peri artinya di atas atau pada. Di atas. Peri itu sekeliling. Sekeliling. Ya, kayak perimeter itu artinya sekeliling. Kalau di atas itu epi. Tapi yang nempel. Kalau di atas yang posisinya lebih tinggi dari itu gitu. Itu huper. Oke. Kalau di bawah itu hupo. Hupo. Yang ini di sebelah nih. Kalau di sebelah itu para. Oke, kalau masuk ke dalam itu eis. Kalau keluar itu ek. Kalau nembus itu dia melalui kan. Kalau menuju ke arah itu pros, menuju ke. Kalau pergi ya menuju menjauh itu apo. Ke bawah, ke atas ya, ana sama kata. Pro sebelum, meta sesudah, sun bersama, anti melawan, gitu. N masih ada N di sini di dalam. Oke, ini adalah gambar diagram yang mengilustrasikan masing-masing preposisi. Tapi ini nggak lengkap karena masih ada yang di sini ya, yang tetap mesti kalian hafal, yaitu artinya masing-masing itu mesti kalian hafal. Yang di diagram itu ya cuma diagram doang, cuma buat visual doang. Tetapi untuk melihat artinya segala macam, kalian tetap harus hafalin ini. Ya, hafalin artinya. Ingat, hafalin ininya, ya, hafalin kasusnya, hafalin artinya. Jadi ada 3 hal yang harus dihafal. Malahan 3 bahkan 4 hal. Ada 3 hal, bahkan 4. Binatang yang paling enggak. Hal yang harus dihafal. Ini preposisinya, kasusnya, sama arti bahasa Indonesia, arti bahasa Inggris. Memang yang bahasa Inggris nggak akan keluar di ujian. Tetapi nanti kalau kalian, ya intinya yang bahasa Inggris ini membantu kalian untuk mengerti, oh yang bahasa Indonesia artinya apa. Gitu. Ya. Oke. Kalau kalian merasa ini memorinya nggak cukup, ya udah hafalin 3 aja. Yaitu ininya, preposisinya, kemudian kasusnya, kemudian ininya, arti yang bahasa Indonesia. Ya. Mungkin ada yang protes, wah ini banyak banget ini gila dari wah aduh, aku tak mampu. Tenang. Ini preposisi banyak dipakai. Itu ya salah satu motivasi kenapa kita perlu hafal ya. Tetapi karena sering dipakai, lama-lama hafal sendiri. Dan itu sebenarnya sama untuk semua ini ya. Untuk semua yang vocab yang di sebelumnya. Kalau sering kamu pakai di latihan, sering kamu pakai, itu nanti akan hafal sendiri. Oke? Jadi, asalkan kalian rajin, bikin latihan dan lain sebagainya, lama-lama yang sering muncul, misalnya,
egg, ace, and, ya, itu akan hafal sendiri. Ini banyak yang dipakai. Ya, banyak yang sering dipakai. Gitu. Nah, makanya mesti cepat dihafal. Supaya pas kepake, kalian hafal. Oh, saya ingat ini apa. Oke. Kemudian, ya. Pak, bertanya Pak. Ya. Ini kalau misalnya ada preposisi yang sama artinya Pak. Ini bagaimana tuh misalnya pemakaiannya, misalnya upo dan dia, itu kan sama-sama mengalui. Ini bagaimana itu Pak? Mana? Ada preposisi yang artinya sama, tapi kasusnya berbeda. Misalnya dia dan upo itu kan sama-sama mengalui, tapi kasusnya beda, ablatif dan genitif. Ya, bisa saja sama, bisa saja beda. Jadi, lihat, makanya bahasa Inggrisnya penting untuk membedakan. Nih, lihat yang dia, bahasa Inggrisnya apa? True. Tapi kalau yang ini apa? By. Jadi true sama by ini nggak harus sama. Ya, dalam bahasa Inggris ini nggak sama loh. True dan by tidak sama. Ya. Kalau by ini lihat ada tanda kurungnya agency, oleh agen. Jadi memakai satu agen. Kalau yang dia ini melalui yang kayak nembus gitu. Melalui yang lewat ini gitu. Bisa nggak melalui satu agen? Bisa. Jadi tergantung pemakaian. Tergantung pemakaian, maksudnya termasuk konteksnya, bisa nggak pakai dia dalam konteks tertentu? Bisa. Bisa nggak dalam konteks yang sama pakai hupo? Mungkin bisa, tergantung konteksnya. Bisa apa nggak? Gitu. Oke? Memang kadang-kadang bisa. Terus kalau misalnya Pak, kalau misalnya ada soal, misalnya memilih, misalnya memilih yang tadi ini dia dan UFO, kan misalnya dalam bahasa Indonesia-nya dulu, misalnya orang itu pergi ke pasar melalui misalnya melalui suatu gereja misalnya, kan bingung mana yang mau dipakai, dia atau dari kasusnya ya. Ya pakai dia dong. Hupo itu kan agen. Memangnya gereja itu yang membawa dia ke pasar. Makanya kalian harus tahu ide di balik preposisi itu, bukan cuman terjemahan bahasa Indonesianya. Karena menerjemahkan itu tidak pernah menerjemahkan kata per kata. Kita menerjemahkan ide. Lihat hupo yang ablatif itu artinya apa? Ada pemisahan. Ya, beda dengan yang dia bukan ablatif, dia genitif. Gitu. Jadi intinya bahasa Inggrisnya harus dihafal, Pak ya? Iya, makanya. Ya, makasih Pak. Oke? Melalui agen maksudnya misalnya contohnya Ya, pakai mobil gitu. Memakai mobil, itu kan agen. Mobil itu adalah agen. Mobil itu membawa dia atau lewat atau bis gitu. Melalui bis. Berarti bis itu menjadi agen untuk sampai ke pasar. Oke? tapi kalau maaf Pak, kalau bahasa Indonesia ya kayaknya kurang pas ya Pak ya. Misalnya dia pergi ke masuk akal ya atau bagaimana? Putus, nggak kedengeran.
Nggak kedengeran tadi. Nggak jadi ya tanyanya. Masih putus-putus. Jadi yang UPO ini misalnya menggunakan bus, masih putus-putus ya Pak? Mendingan. Coba lagi. Apa? Ulang. Nah, misalnya tadi Bapak bilang kan yang UPO menggunakan bus gitu ya, melalui bus ya. Misalnya kalimatnya saya pergi ke pasar melalui bus. Kan kalau bahasa Indonesia kurang pas ya, Pak ya. Atau mungkin Yunaninya masuk akal, maksudnya Indonesia kurang pas. Ya, makanya pakai bahasa Indonesianya kita ganti jadi memakai. Oh, begitu. Ya, baik, Pak. Ya. Makanya saya sudah bilang minggu lalu, menerjemahkan itu, kita menerjemahkan idenya. Waktu kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia yang orang Indonesia ngerti. Oke? Oke, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Aduh. Itu apa namanya Pak? EPI dan UPAK itu persis Pak, sama. Kasusnya juga sama. Apa? UPAK dan EPI Pak. Itu di Upar dan atas. EPI. Iya, sama kasusnya sama aku satu. Kita. Kasus sama kenapa? Kalau kasus sama kenapa? Nggak apa-apa. Menghafalnya juga nanti susah juga Pak. Menghafalnya EPI kalau yang persis sama kan. Ya. Mau susah, mau gampang, pokoknya harus dihafal. Itu tekad seorang mahasiswa. Ya. Pokoknya saya nggak mau tahu, mesti hafal, gitu. Jadi kayak tumpang tindih gitu kalau sama. Enggak tumpang tindih dong. Memangnya satu kasus cuma boleh dipakai oleh satu preposisi. Kalau gitu preposisinya cuma 8 dong. Padahal Indonesia aja kata depan ada banyak. Itu kan EPI dan UPAK Pak. EPI dan UPAK. Itu sama-sama artinya di atas. Enggak. Yang EPI itu, makanya di situ ada tulisan, ada kontaknya. Ada kontak. Jadi misalnya, ini, buku ini ada di atas meja. Maksudnya buku ini di atas meja itu begini, gitu. Nih, di atas meja begini melayang-layang. Enggak kan, tetapi ditaruh di atas meja kan. Nah, itu kita bilang EPI. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya lampu itu persis di atas meja. Tetapi lampunya kan bukan ditaruh di atas meja. Nah, itu kita pakai UPR. UPAK betul. Kalau melayang di atas meja UPAK Pak. Oke. Nggak ngerti ya. Ada yang mau ditanya lagi? Kita lanjut nih. Lihat di halaman 35.
Ini yang 8.3, 8.4. Kalian baca sendiri. Coba lihat 8.5, elisi. Elisi dalam preposisi. Jadi kalau preposisi ini ketemu dengan kata yang dimulai dengan huruf hidup, dia bisa mengalami elisi. Bisa mengalami elisi ya. Ini contoh. Misalnya apo. Apo itu artinya dari. Tapi kalau misalnya dia ketemu dengan misalnya dari rumah, dari sebuah rumah. Nah, ini kan mulainya huruf hidup ya. Berarti, elisi itu terjadi pada kata preposisi yang berakhiran dengan huruf hidup. Dan ketemu dengan kata yang huruf depannya juga huruf hidup. Jadi huruf hidup ketemu huruf hidup. Maka terjadi elisi seperti ini. Up, oiko. Huruf terakhirnya preposisi itu hilang dan diganti dengan suatu apostrofi. Jadi up, oiko. Oke. Contoh lain, misalnya dia tadi. Ini harusnya mengalami elisi, sehingga bukan dia agapen, tetapi di, kemudian dikasih apostrofi di situ. Di agapen. Oke. Nah, coba kalian lihat tabelnya. Di halaman 35 itu. Nih, tabel yang ini nih. Tabel yang ini ya. Lihat bahwa ada preposisi yang ini. Yang paling kiri preposisi yang nggak berubah, itu yang kalian hafalin di vocab. Kemudian itu yang di tengah itu adalah preposisi berubahnya kalau misalnya ketemu dengan kata bahasa Yunani yang huruf hidup tapi smooth breathing mark. Ya, anti jadi anti, apo jadi up, dia jadi di, kata jadi kat, meta jadi met, hupo jadi hup, para jadi par, epi jadi ep. Tapi di sebelahnya lagi tabelnya ini untuk yang ketemu huruf hidup tapi pakai rough breathing mark. Anti jadi ant, apo jadi af, dia tetap jadi di, kata jadi kat, meta jadi met, hupo jadi huf, para jadi par, tetap epi jadi f. Oke. Nah, sebagai ini yang khusus, kalian lihat yang di halaman 33, yang di vocabnya itu. X jadi X. Nah, ini bukan elisi ya. Karena lihat, ujung dari preposisi itu bukan huruf hidup, ujungnya kapa. Tapi kalau dia ketemu huruf hidup, dia berubah juga. Yang jadinya yang tadinya kapa jadi si, jadi X. Oke, kalau dia ketemu huruf hidup bukan kapa tapi X. Jadi si. Oke. Kemudian yang 8.6, bentuk compound-nya. Jadi preposisi bisa digabung dengan kata benda atau kata lain, kata kerja, kata sifat, dan menjadi kata majemuk. Oke, contohnya, itu kalian bisa lihat di halaman 36, ada contoh blepo artinya saya melihat, lalu digabungkan dengan preposisi dia blepo, dia kan artinya apa? Dia itu kan melalui. Jadi dia blepo artinya saya melihat tembus, atau saya melihat melalui. Saya melihat sampai ke dalam maksudnya. Bukan sampai ke dalam sih maksudnya. Bukan melihat ke dalam, tetapi melihat
bisa tembus gitu, melihat tembus lah gitu. Gimana sih bahasa Indonesianya? Tergantung konteksnya bahasa Indonesianya ya. I see through. Ago artinya saya memimpin kan? Tapi kalau ditambahin dengan preposisi sun, sun artinya bersama-sama. Sunago berarti saya memimpin bersama. Oke? Atau saya mengumpulkan bersama. Hampir. Oke? Kadang-kadang satu preposisi di bawahnya dapat menekankan arti suatu kata kerja. Contohnya luo artinya saya menghancurkan, tetapi kata luo. Kata itu kan ke bawah. Ya. Jadi menghancurkan ke bawah itu maksudnya merobohkan. Oke? Atau bisa mengintensifkan, jadi bukan cuma merobohkan, bukan cuma menghancurkan, tetapi menghancur luluhkan, meluluh lantakkan, ya kayak gitulah. Hancur leburkan atau gitulah. Oke. Terus biasanya satu preposisi gabungan akan diulang sebelum kata bendanya. Contoh, ek vero dora ek lagi to oiko. Ek vero itu udah membawa keluar. Ek vero kan sudah ada eknya. Vero kan membawa. Ek itu keluar. Jadi ek vero itu saya membawa keluar. Itu sudah saya membawa keluar. Tapi masih ek to oiko lagi, masih keluar dari rumah itu lagi. Jadi diulang, intensif. Dan bab 8 selesai. PR kemarin Pak gimana? Ya, PR. Untuk bab 8 ini ada yang mau ditanya nggak? Gampang kan? Cuman perlu dihafal. Pemakaiannya gampang. Oke? Nggak ada pertanyaan? Gunanya yang contoh tadi Pak. Contoh ekperu. Ekperu, dora, eka, to, aiko. To-nya itu penghubungnya Pak ya? Bukan penghubung, itu artikel. Artikel. Artikel itu untuk menandakan definite atau tidak. Kalau pakai artikel, maka dia definite. Gimana? Mengerti atau tidak? Oke, kita lihat latihan 7.7, halaman 31. Nomor berapa yang udah? Nomor 2 udah ya? Kayaknya udah banyak yang dibahas. Sampai 3 kemarin Pak. 3 udah ya? Oke. 4. Kefale de. De itu dan artinya. To Christo, hotheos. Gampang sekali. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Kalau iyalah Pak. Ya, sama. Iyalah.
Sama ya. Itu terjemahan dari 1 Korintus 11 ayat 3 ya, Pak? Ya. Nomor 5. Lue ecclesias toteo ponerois logois. Gampang sekali. Subjek dan predikatnya udah jelas. Lue. Apa tuh lue? Lepas. Melepaskan. Bisa juga apa? Bisa juga menghancurkan. Ya, tinggal kita pilih aja sesuai dengan konteksnya apa yang lebih mungkin. Lue ecclesias toteo ponerois logois. Siapa yang lue? Nggak ada ya, yang ini. Yang nominatif berarti dia sendiri udah jadi subjeknya. Dia. Oke. Dia menghancurkan jemaat-jemaat Allah. Terus, ponerois logois. Kira-kira kasusnya apa nih? Kalian boleh coba-coba, tapi yang paling masuk akal ini adalah instrumentatif. Dengan memakai atau dengan menggunakan kata-kata yang jahat. Dia menghancurkan jemaat-jemaat Allah dengan menggunakan atau memakai kata-kata jahat. Firman. Terjemahan semuanya, Pak? Itu udah. Gereja melepaskan firman Allah dari kejahatan. Kok gereja melepaskan? Dia melepaskan. Iya. Jadi eklesiasnya, Pak? Eklesiasnya objek. Lihat, dia akusatif. Plural. Jadi eklesiasnya dia tuh, Pak. Kok dia? Eklesiasnya adalah objek. Dia, eklesias, kena predikatnya. Kena hancur. Jadi yang dihancurkan gereja. Iya. Kan dia objek. Dia bukan subjek. Kalau subjek dia harus nominatif. Diulangi, Pak. Terjemahan seluruhnya, Pak, tadi. Dia melepaskan firman. Dia melepaskan jemaat-jemaat Allah itu Lepaskan